Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasundan dari program studi Teknik Mesin dengan NPM 253030027. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Pancasila dengan tema Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dalam video materi hari ini. Kali ini kita akan mengupas topik yang sangat krusial bagi masa depan bangsa kita, yaitu Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Mengapa kita harus melihat kembali ke Pancasila untuk melawan korupsi? Mari kita bedah bersama. Selanjutnya, urgensi masalah. Memahami bahwa korupsi bukan sekedar masalah hukum formal, melainkan krisis moral yang merusak kepercayaan publik dan memperlambat kesejahteraan sosial. Teman-teman, korupsi seringkali hanya dilihat sebagai masalah hukum atau pasal-pasal pidana. Padahal, akar masalah sebenarnya jauh lebih mendalam, yaitu runtuhnya moral dan hilangnya rasa malu. Korupsi merusak ekonomi, memperlebar jurang kemiskinan, dan menghancurkan fasilitas publik yang seharusnya dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, hukum saja tidak cukup. Kita butuh pencegahan dari akar budaya, yaitu lewat pendidikan berbasis nilai. Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai fondasi etika. Pancasila bukan sekedar dokumen politik, melainkan living law atau hukum yang hidup dan fondasi moral bangsa untuk membimbing tindakan jujur sehari-hari. Nah, disinilah Pancasila mengambil peran utamanya. Pancasila bukan sekedar pajangan dinding atau teks hafalan, melainkan sistem etika dan pandangan hidup kita. Pendidikan anti korupsi yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur ke dalam sumbari generasi muda, mengubah cara kita berpikir agar selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas keserakahan pribadi. Selanjutnya, bedah nilai sila 1 sampai ke 3. 1. Kejujuran dan akuntabilitas spiritual atau takut pada Tuhan, bukan cuma takut pada hukum. Yang kedua, menghargai hak orang lain dan keadaan moral. Dan yang ketiga, menolak nepotisme dan menjaga persatuan. Nah, mari kita bedah dari sila pertama sampai ketiga. Sila pertama mengingatkan bahwa setiap tindakan kita diawasi oleh Tuhan. Ini memicu kejujuran mutlak dari dalam hati. Selanjutnya ada sila kedua, mengajarkan kita untuk beradab. Artinya, kita tahu bahwa mengambil yang bukan hak kita adalah tindakan yang tidak manusiawi. Sementara, di sila yang terakhir, yaitu sila ketiga, menegaskan bahwa perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme hanya akan memecah belah bangsa dan merusak keadilan sosial. Selanjutnya, ada membedah nilai yang sila keempat dan sila kelima. Sila keempat, transparansi, musyawarah, dan akuntabilitas publik. Dan yang terakhir, keadilan ekonomi dan penolakan gaya hidup hedonis. Selanjutnya sila keempat, mendasari pentingnya keterbukaan dan transparan dalam mengelola apapun, baik itu anggaran organisasi maupun negara. Keputusan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat terakhir. Sila kelima adalah cita-cita bersama keadilan sosial. Korupsi adalah musuh nyata dari keadilan. Nilai sila kelima ini melatih kita untuk hidup berkecukupan secara jujur dan menolak gaya hidup mewah dari hasil yang tidak benar.
Selanjutnya, implementasi nyata di dunia pendidikan. 1. Membiasakan kejujuran dari hal kecil, tidak menyontek, disiplin, tepat waktu. Yang ketiga, kritis belajar, menganalisis studi kasus real dampak korupsi. Dan yang terakhir, menjadi agen perubahan, intelijensi champion di lingkungan kampus atau sekolah. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan secara konkret di dunia pendidikan? Penerapan ini dimulai dari pembiasaan kecil di sekitar kita, tidak menyontek saat ujian, disiplin terhadap waktu, dan berani bersuara jujur. Kita juga harus melatih diri untuk berpikir kritis, melihat dampak buruk korupsi di sekitar kita, sehingga kita tumbuh menjadi generasi berintegritas yang siap menjadi benteng penolak korupsi. Selanjutnya ada sinergi 9 nilai integritas KPK. Hubungan harmonis antara Pancasila dan 9 nilai integritas KPK, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merumuskan 9 nilai integritas dasar nilai-nilai ini, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, hingga keadilan adalah bentuk opsional nyata dari pengalaman kelima sila Pancasila di kehidupan praktis kita. Selanjutnya, tantangan menecahkan integritas dan aksi nyata gerakan mahasiswa. Yang pertama, menegakkan integritas, mengidentifikasi hambatan nyata atau tekanan teman sebaya, minimnya keteladanan, sikap aptis, gaya hidup materialistik. Dan yang kedua, gerakan mahasiswa, kampanye kreatif dengan menyebarkan konten integritas di media sosial, deteksi dini dengan berani melaporkan kecurangan, keteladanan dengan menjadi agen perubahan yang jujur. Kita juga harus realistis melihat tantangan yang ada. Menegakkan integritas seringkali dihadapkan pada tekanan teman sebaya, kurangnya keteladanan di lingkungan hidup sekitar, sikap aktis hingga godaan gaya hidup konsumtif. Mengetahui tantangan ini membantu kita bersikap menghadapinya. Selanjutnya, komitmen luhur demi bangsa. Integritas sejati adalah melakukan hal yang benar, bahkan kita ada satu orang pun yang melihat kita. Komitmen moral inilah yang menjadi fondasi utama tegaknya kedaulatan bangsa kita dari ancaman korupsi. Lalu apa peran konkret kita sebagai pelajar atau mahasiswa? Kita bisa menginisiasi kampanye kreatif anti korupsi, berani menolak kecurangan akademik seperti menyontek atau plagiasi, serta menjadi teladan integritas dalam organisasi maupun kehidupan kampus sehari-hari. Langkah pesan luhur ini, integritas sejati adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat kita. Komitmen moral inilah yang menjadi fondasi utama tegaknya kedaulatan bangsa kita dari ancaman korupsi. Selanjutnya ada penutupan mungkin dari saya. Masa depan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi berada di tangan kita hari ini. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan mulai saat ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan dengan sesi diskusi yang interaktif. Mungkin cukup sekian dari saya, Adrian Maulana. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua bisa saling jaga untuk tidak korupsi, dan mudah-mudahan kita juga disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa panasnya api neraka. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Adrian Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.